Halo teman pemilih, selamat datang di Beda Warna Berbeda Tapi Bersuara. Ini merupakan podcast persembahan KPU Kabupaten Karawang untuk teman pemilih di rumah untuk memberikan informasi terkait kepemiluan. Nah, teman pemilih, saat ini KPU Kabupaten Karawang kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kita ajak podcast langsung di sini. Siapa narasumbernya kita kali ini? Langsung saja kita sambut Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Bapak Engkus Kusnadi. Ya, terima kasih. Kan? Selamat datang Pak Engkus. Selamat datang Mbak Pipi. Ini agak canggung ya, manggilnya Mbak, Teteh gitu Oh kan. gitu. Biasanya dia manggil nama. Eh, Pak Engkus sehat Pak Engkus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Aduh, agak sibuk nih kayaknya nih. Kebetulan memang hari ini agendanya Bawaslu ini kan sedang melaksanakan pengawasan terkait verifikasi partai politik ya, yang Oke. semester terakhir di tahun 2025. Setelah kemarin kita mengikuti juga tuh agenda-agenda yang dilaksanakan oleh KPU terkait dengan pleno Benar. PPDB, Coktas juga terus sempat ya Coktas gitu juga ya. sempat kita mengikuti. Kebetulan 3 hari yang lalu kita melaksanakan Konsolnas Bawaslu RI di DKI Jakarta. Kalau Oke. teman-teman nih sekarang ada sebagian lagi di Jakarta. Oh, oke. Kebetulan karena harus jaga gawang, jangan sampai kantor Bawaslu ada yang gotong kan, harus ada diisi orang kan gitu kan. Ketua aja Kebetulan lah yang saya di sama rumah ya. Kordip Hukum sekarang melaksanakan verifikasi partai politik, termasuk Pak Buyung hari ini jam ini lagi di PAN, Partai Oh, PAN, karena kita oke. hari ini 3 partai, Gerindra, PKS, dan PAN. Nah, jadi, sebelum masuk ke, pembahasan lebih lanjut nih tentang terkait dengan Bawaslu nih, Pak Engkus. Karena kan kalau misalkan masyarakat melihat Bawaslu pasti kan langsung pemikiran langsung, ke pengawasan Mhm, gitu ya. Namun sebelum masuk ke situ, pengen nanya dulu sih, Pak Engkus. nanya apa, Pi? Sebelum di Bawaslu Kabupaten Karawang, Pak Engkus tuh di mana sih? Sebelum di Bawaslu Kabupaten Karawang, kebetulan dulu saya pernah di staf Oke. Bawaslu Kabupaten Karawang. Dulu yang Oke. waktu itu masih Panwaslu ya. Mhm. Panwaslu Kabupaten Karawang pernah di staf penyelesaian sengketa. Oke. Nah, kebetulan sebelumnya lagi di dunia jurnalis ya, hampir sekitar 10 tahunan dari semenjak Oh, kuliah, lama. sambil kerja di Jawa Post Group, Mhm. di Pasundan Express waktu itu, terus sempat di Kabar Karawang atau Kabar Gapura, terus pindah lagi ke Karawang Bekasi Express. Mmm. Nah, sempat ikut mendirikan Karawang Bekasi Express. Nah, setelah itu eh, menyelesaikan kuliah ya, Oke. karena memang kuliahnya panjang banget gitu kan. Nah, menyelesaikan Mahasiswa kuliah ini ya, favorit dosen nih kayaknya nih. menyelesaikan kuliah, terus ikut seleksi di Panwaslu dulu. Gagal, tapi ditugaskan di Panwascam. Di Oke. Panwascam sempat jadi ketua Panwascam Pedes, Mhm. ditarik ke staf Bawaslu Bawaslu Karawang. Kabupaten Karawang, dan sempat keluar juga, sempat kerja di perusahaan BUMN di Pertamina, di relation Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java Wah, di it keren banget tuh, Pak. Jakarta, ya sempat di relation gitu. Kenapa Nah, Pak berhenti, Pak? setelah itu karena waktu itu ikut Mhm. seleksi Bawaslu masuk 10 besar. Hmm. Kebetulan bukan kebetulan ya, karena ada salah satu komisioner Bawaslu pada saat itu, almarhum Pak Sarip, Mhm. meninggal dunia karena waktu itu kan pandemi. Mhm. Terus setelah itu saya diwawancara, kirain itu bukan untuk untuk PAW, ternyata untuk PAW, dan masuklah di Bawaslu. Oke. Di Bawaslu tahun 2023 kalau nggak salah, 2023 akhir. Nah, setelah itu ikut seleksi di Bawaslu Kabupaten Mhm mhm. dan terpilih menjadi ketua. Oh Kalau sebelumnya lagi ya paling di kegiatan kemahasiswaan. oh, iya, karena dengar-dengar juga dulu Pangkus aktivis juga ya pada saat jadi mahasiswa nih? Kata orang makanya kuliahnya agak lama, sekitar 12 tahunan baru lulus. Itu kayaknya, lunas KPR tuh Pangkus ya? Ya memang 12 tahun. karena waktu itu sempat di Presma, Presiden Mahasiswa Unsika, Mhm. tahun 2008. Sebelumnya itu di Dewan Presidium Mahasiswa dan aktif di organisasi ekstra kampus di Gemini. Kalau sudah Oke. aktif di organisasi ekstra kampus, biasanya udah lupa Nah, lupa kuliah. Nah,
beres kuliah itu di tahun 2017 masuk 2024. 2024, Jadi itu nggak baik oke. lah, Nah, nggak kalau baik. ada berarti pesan-pesan untuk Iya, teman-teman mahasiswa ya, iya. jangan Jangan kebablasan gitu ya. kebablasan, jangan keenakan apa, jangan keenakan berorganisasi tapi lupa terkait kewajiban kita melaksanakan Oke. kuliah. Nah, apa sih Pak Angkus kira-kira yang ketika itu kan Pak Angkus dari jurnalis, lalu Mhm, kemudian juga sempat di BUMN gitu kan, pada saat itu mungkin udah cukup settle ya iya, secara, finansial ataupun secara karir. Nah, iya. apa yang menjadi panggilan Pak Angkus tiba-tiba, "Oke, saya akan ke, Bawaslu nih." Yang menjadi panggilan hati ya, Mmm, karena kalau melihat waktu kerja di BUMN itu sudah mapan lah dari sisi betul. ekonomi untuk menghidupi keluarga, tetapi ada suasana batin yang tidak terpenuhi, yaitu bagaimana sih kita ikut terlibat melibatkan diri dalam kontestasi memilih calon pemimpin yang akan memimpin kita sendiri gitu. Iya, Karena, kalau berbicara kita memilih calon pemimpin, itu kan kita harus mempersiapkan diri. Mulai dari track record dia gitu, terus mulai dari pengalaman dia mhm, memimpin atau, bagaimana visi dia untuk membangun. Nah, tugas kita kan di penyelenggara pemilu itu kan memastikan itu. betul. Jadi bukan hanya untuk masyarakat secara keseluruhan kita mempersiapkan, tapi untuk kita sendiri juga gitu. Iya, Calon karena pemimpin kita untuk juga karena bagian kita dari bagian dari masyarakat. masyarakat itu Betul kan itu. betul. Nah, kenapa sih melibatkan diri menjadi penyelenggara pemilu? Karena ingin ikut terlibat saja dalam Mmm, proses, mhm, bagaimana kita mempersiapkan pemimpin yang akan memimpin diri kita juga iya, kan itu. mmm, Karena kita bagian dari sebagai masyarakat secara tidak langsung, kita pun harus melihat siapa sih yang akan memimpin kita nanti. Nah, mhm mhm. secara jauhnya, ya negara kita negara berdemokrasi ya. Iya, Masa sih kita sebagai warga negaranya tidak ikut terlibat. terlibat dalam proses, penentuan kepemimpinannya itu. Itu saja Oke. sih sederhananya. Wow, oke. Dan Pak Ungkus kan berarti berapa tahun nih di Bawaslu terhitung dari 23, ya, 2023? heeh, dari 2023 akhir, Mhm, eee, sampai sekarang, itu kalau kalau dihitung tidak lebih dari 3 tahun. nggak lebih dari 3 Tidak tahun, tahun. Nah, lebih dari dari, 3 tahun. eee, jangka waktu kurang lebih 3 tahun itu Pak Ungkus, ada Mhm. nggak sih pengalaman yang menurut Pak Ungkus paling dapet nih atau paling nempel di core memory Pak Ungkus? Banyak ya, banyak. Ternyata, setelah saya terjun langsung berhadapan dengan para peserta pemilu, Mmm, partai mhm, politik, terus tim sukses gitu kan, banyak mhm, sekali apa namanya, pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Salah satunya yaitu ya pengalaman bagaimana kita, ya didemo orang kan gitu kan. Kalau dulu kan biasanya saya demo gitu kan, iya bener, biasa demo, kalau sekarang nggak didemo orang kan gitu ya. oke Didemo orang dalam artian didemo itu, mereka mempertanyakan, apa sih yang menjadi kerjaan kita kan gitu. oke, Memang tidak terlihat secara utuh kan gitu, tetapi kalau kita tidak melakukan proses pengawasan itu kan gitu, nah itu tidak akan pernah bisa sesuai ya mungkin teman-teman KPU yang merasakan bagaimana kadang-kadang resenya anggota Bawaslu kan gitu saya ya. nggak ngomong ya, ini Resenya ketua anggota Bawaslu nih. Bawaslu kan gitu kan, selalu mengatakan, "Oh ini harus seperti ini, ada masukan, ada saran perbaikan." Oke, Itu kadang-kadang ya kalau kita, apa namanya ya, kalau kita kerjanya dengan hati gitu ya, mhm sakit mhm, hati gitu. mhm, Tetapi karena kita mempunyai kepentingan yang sangat besar, bukan yes, hanya pribadi kan gitu, ya itu ya dianggap menjadi, ah, apa ya, bagian saja, iya. bagian dari dinamika pekerjaan kan Dinamikanya. itu. Kalau misalkan yang lebih menantang nih, mana yang lebih menantang di antara jadi, ketua Bawaslu atau ngurusin bensin Nah, di Pertamina? karena waktu di Pertamina, waktu di BUMN lah, waktu di PHNWJ, waktu itu saya bekerja untuk menghadapi masyarakat ya, Mmm, karena sebagai CID atau Community Development ya, oke, sebagai relation. Dan sekarang di Bawaslu pun menghadapi masyarakat gitu. mmm, Jadi sama-sama gitu. Kalau dulu di Pertamina mengatasnamakan perusahaan, kalau sekarang mengatasnamakan lembaga gitu. betul. Nah, kalau dulu di Pertamina itu pekerjaannya itu, bagaimana menghadapi masyarakat supaya pekerjaan Pertamina itu berjalan dengan tetapi kalau sekarang di Bawaslu bagaimana kita menghadapi masyarakat dengan segala kepentingannya Nah, ya, betul, kepentingan politiknya, yes, kepentingan tujuannya kan itu. Yang akhirnya kita akan menjadi lebih paham, "Oh, ini seperti ini, oh seperti ini." Nah, itulah tantangannya itu lebih lebih menarik di di Bawaslu, Bawaslu ya, karena di oke, Bawaslu itu bersentuhan langsung dengan yang membuat kebijakan. iya,
ya kan? Betul betul. Bagaimana memilih bupati dan wakil bupati yang akhirnya ketika jadi dia memiliki kebijakan untuk masyarakatnya. Ya, Memilih DPRD sama juga kan, memiliki kebijakan untuk membentuk dan peraturan yang mensejahterakan masyarakatnya. dan mungkin jabatan sekarang Pak Engku sebagai Ketua Bawaslu ini lebih impactful ke masyarakat dibandingkan Ya, sebelumnya ya? betul. Lebih Oke. impactful-nya itu ya memang bukan semata-mata ketuanya gitu ya, Yap. bukan semata-mata tapi yang menjadi impactful-nya itu bagaimana sih hasil pengawasan Iya kita kan itu, gitu. betul. Nah, hasil pengawasan kalau kita melakukan pengawasannya dengan baik, Mhm. akan memilih pemimpin yang baik gitu. Akan tercipta, keterwakilan di lembaga Betul DPRD yang baik dan efeknya akan kepada masyarakat betul. secara utuh gitu. Dan manfaatnya Dan akan manfaatnya sangat luar sangat luar biasa. biasa. Bukan hanya manfaat dari sisi ekonomi, kesejahteraan, segala macam itu. Manfaat politiknya pun sangat Betul. sangat apa, sangat terasa oleh masyarakat. Nah, Setuju Pak itu Angkus. saja. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi udah agak sedikit di-spill Ya, sama Pak Angkus nih kegiatan-kegiatan di Bawaslu. Nah, apa sih Pak, saat ini nih setelah tahapan karena kan masyarakat pasti ngeliatnya sama nih ya, kayak ke KPU, ke Bawaslu, ini kerjanya apa habis, ya, biasanya tahapan gitu nganggur kan. atau makan gaji Padahal buta kita kayaknya gitu. sibuk-sibuk aja ya. Makan gaji buta atau apa Bener ya, bener. eee, pada dasarnya hampir sama dengan KPU ya. Apa yang kita lakukan hari ini adalah justru yang paling powerful yang kita lakukan adalah justru di luar non tahapan. Kenapa tuh? Ya, karena kita harus memberikan pendidikan politik I terhadap see. masyarakat, Oke. ya. Pendidikan politik terhadap masyarakat itu kan tidak hanya berdasarkan kepada siapa yang harus kita kasih kan itu, tetapi Mhm, secara general. Kalau ketika di tahapan itu ada tahapan-tahapan, betul. Tinggal tinggal ngikuti. ngikutin tahapannya. Tetapi di luar non tahapan inilah yang membuat kita di Bawaslu itu menganggap ini adalah hal-hal yang sangat powerful. Contoh, kita melaksanakan pendidikan politik. Anak SMP Mhm, kelas 3 SMP hari ini, itu dipastikan ketika tahun 2029 yang akan datang dia sudah mempunyai hak pilih, 17 tahun, betul betul. gitu kan. Anak kelas 2, kelas 1 SMA, kelas 3 SMA kan itu. Itu kan pada 2029 yang akan datang itu sudah mempunyai hak pilih. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Calon, potensial pemilih di 2029. Yaitu yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan pendidikan politik terhadap mereka gitu. Betul. Karena tugas Bawaslu itu bukan hanya mengawasi akhirnya, ada proses pendidikan politiknya. Mhm, Nah, pendidikan politik ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah bagaimana Bawaslu ini memberikan pemahaman. Masyarakat atau warga negara itu jangan hanya jadi objek politik, betul. tetapi mereka harus bisa menjadi subjek politik. Bisa menentukan arahnya kebijakannya politik sendiri. Karena tugas Bawaslu adalah bagaimana melindungi hak suara mereka, Betul. ya. Dan digunakan dengan Dan digunakan benar. dengan benar gitu, tidak sia-sia. Yes, Satu suara itu menentukan masa depan, masyarakat itu betul. sendiri. Karena kan sebetulnya, pendidikan pemilih ini bukan kerja satu kali selesai ya, Pak Ya, Anggus ya, bener-bener panjang begitu. justru yang paling penting adalah prosesnya, Ya, bukan pada tahapan. Kalau tahapan itu kan sudah jelas 20 bulan sebelum hari H. betul. Persiapannya ini yang harus panjang. Makanya kenapa kami, ya punten-punten aja ke teman-teman KPU Bawaslu agak bawel kan gitu kan terkait dengan PDPB gitu kan, pemutahiran data pemilih gitu, Mhm, berkelanjutan. Nah, kenapa sih kami bawel kan itu? Bahwa karena memang kami berharap di 2029 yang akan datang, itu sudah tidak ada lagi, masyarakat atau warga yang meninggal tapi tercantum di dalam DPT kan gitu. yap, Itu yang paling penting. Terus tidak ada lagi, pemilih disabilitas yang tidak terfasilitasi mmm, dalam, TPS kan gitu kan. Sudah tidak ada lagi warga yang sudah cukup usia tapi tidak tercantum di dalam DPT, oke. atau sudah tidak ada lagi masyarakat yang tidak terfasilitasi untuk pindah memilih. Nah, ini yang paling penting kan itu. Mhm, Apalagi sekarang, ada desakan juga kan dari legislatif, mhm. khususnya di Kabupaten Karawang, yang meminta untuk Oh, ini 3 juta. penaikan DPT. Iya, ya kan, 3 juta tiga Iya, juta warga Karawang gitu. Untuk 3 juta tujuannya apa? Kenaikan kursi, kursi. kota Nah, kursi. ini kan tentu bukan hanya jadi beban KPU Betul, gitu, bukan bukan hanya jadi beban penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tapi ada beban, harus ada kerjasama antara pemerintah daerah juga kan gitu. Nah, ini yang menjadi, eee, apa ya, menurut menurut kita ya, dari penyelenggara pemilu itu, justru tugas yang paling berat adalah mhm, bukan pada saat
Tahapan. pelaksanaan gitu, tetapi pada saat persiapan pelaksanaan. Karena persiapan pelaksanaan ini ya walaupun ya kita jujur-jujuran saja, tidak di-cover dengan anggaran gitu kan, Betul. tetapi Kurang tugas terus fasilitas. kurang fasilitasi kan gitu. Tetapi itu yang paling penting kan gitu. Justru, Justru. bagian dari persiapan ini yang harus dilakukan dengan secara maksimal gitu. Oke. Kalau dari segi pengawasan di luar tahapan nih, Bawaslu ada nggak sih, Pak, melihat potensi misalnya, pelanggaran Mhm. netralitas ASN misalnya, atau misalkan penggunaan jabatan, sewenang-wenang yang terkait dengan netralitas begitu, Pak? Kalau di luar tahapan Di ya, luar tahapan, kalau di betul. luar tahapan potensinya ada tetap. Mhm. Ya, tetapi kembali ketika di luar tahapan itu, Mhm. kita kan sudah tidak bisa lagi menggunakan kewenangan Undang-Undang Nomor 7 2017 dan Oke. Nomor 10 tahun Yap. 2016. Iya. Karena subjek hukumnya itu sudah tidak ada kan gitu Yes. akhirnya. Akan tetapi, netralitas dalam hal ini ya salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah memfasilitasi gitu. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memang bersifat pendidikan politik itu Mmm. sendiri. Iya. Dengan tujuan bukan untuk nanti di 2029 bisa dimanfaatkan itu, bukan itu. Tapi keberpihakan pemerintah daerah ataupun keberpihakan, legislatif dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan legacy, yaitu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, ya. Karena pendidikan politik itu kan esensinya sejatinya kalau dilihat dari undang-undang partai politik itu adalah kewajiban partai politik, Betul. ya kan? Iya, Ada salah satunya kewajibannya itu adalah memberikan pendidikan pendidik. politik. Tetapi ada hal yang paling hakiki yaitu adalah siapa yang harus itu semua seluruh stakeholders kunci yang ada terlibat dalam pemilu, dalam hal ini seperti pemerintah daerah, Forkopimda. Forkopimda, itu harus memberikan kewenangan. Jadi, memberikan kewenangannya untuk melakukan pendidikan politik. Jadi sekali lagi, kita harus sama-sama, satu frame secara bersama-sama kan gitu, bahwa kewajiban kita melaksanakan pendidikan politik itu harus dijalankan. Betul. Jadi jangan sampai kenapa pendidikan politik itu harus dijalankan? Ya minimal minimal ya, kalau saya sih bukan bukan pesimistis gitu ya, Mhm. minimal mengurangi budaya money politik. Oh, iya. Ya ketika warga dididik, dilakukan pendidikan politik, warga melek politik, warga menjadi subjek Mhm. dari politik, tidak menjadi objek politik, minimal dia paham, "Oh, uang 20.000 itu tidak ada Nggak ada artinya apa-apanya," gitu ternyata, kan, "kalau betul. dibagi 5 tahun kehidupan saya." Yes. Tetapi memilih pemimpin yang punya visi, yang mau membangun, yang mau menciptakan, budaya birokrasi yang sehat, itu akan sangat bermanfaat 5 tahun ke depan, kan itu. Mhm. Mhm. Nah, ini harapannya, ya mungkin samalah dari harapan KPU dan Bawaslu, meminimalisir budaya manipolitik gitu. Iya. Walaupun untuk menghilangkan manipolitik di Karawang saya pikir sangat sulit. Karena budaya manipolitik itu kan sudah dibangun dalam pemilihan Bet kepala desa, betul. ya. Iya. Apalagi kita sekarang sebentar lagi menghadapi, Mhm. Pemilihan pemilihan kepala kepala desa. desa dan itu budaya politiknya sangat luar biasa gitu. Oke. Ya Nah, kalau dikaji lebih dalam ya. Tapi minimal dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh seluruh stakeholders kunci dalam pemilu, budaya itu jadi berkurang gitu. bet Nah itu yang paling penting. betul. Nah, tadi Pak Angkus sempat, menyinggung Mhm, soal, keterlibatan Forkopimda, mhm. kemudian pemerintah daerah. Nah, dari Bawaslu sendiri bagaimana sih, Pak, bentuk kolaborasi begitu, Pak, yang dilakukan dengan stakeholder gitu, dengan tujuan bahwa, apa namanya, selain dari pendidikan pemilih, tapi juga bentuk pengawasan juga gitu? Ya, eee bentuk kerjasamanya sih kalau dari Bawaslu, kita sangat sederhana ya, selain hanya melakukan pendidikan politik, memberikan pemahaman. Oke. Bagaimana sih, jadi kayak seperti ASN gitu ya, Mhm. seperti ASN itu kenapa sih kita baru sentuh pada saat pemilu gitu. Mmm. Padahal kalau ASN-nya sadar, ya, ASN-nya sadar atau ada pemahaman terkait dengan pengawasannya, di lembaga pemerintahan itu kan, khususnya di PKPSDM lah, itu kan ada komplit lah ya. Mmm. Ada ada pengawas kan itu kan, bahkan ada apa namanya, eee, yang masalah terkait dengan kenaikan pangkat kan itu Mmm. kan. Nah itu kan tinggal tinggal dikerjasamakan saja menurut saya ya. Karena dengan adanya pengawasan dari internal, karena sekarang ini Bawaslu tidak bisa loh
masuk ke wilayah itu kan gitu ya. Yap. Tidak bisa masuk ke wilayah itu. Berbeda dengan ketika diberikan kewenangan seperti di pilkada. Kita diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengawasi terkait dengan netralitas ASN. Kita diberikan kewenangan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kita untuk melakukan mengawasi netralitas ASN. Tetapi ketika momentum itu tidak ada, kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Terkait dengan netralitas, karena kontestasinya tidak ada gitu. Iya, betul. Ya kan? Kalau kontestasinya mau netralitas terhadap apa kan gitu. Dia bisa berkomunikasi dengan anggota partai politik mungkin kan gitu. Kayak Kes Bangpol sekarang berbicara dengan partai politik terkait dengan kegiatan-kegiatan di partai politik. Nah, itu kan kita tidak bisa. Tapi yang perlu kita awasi secara bersama-sama ya tadi, ya pendidikan politik itu bukan hanya untuk masyarakat tetapi untuk aparatur pemerintahan. Ya. Itu yang paling penting. Nah, terkait dengan fasilitasinya misalkan gitu ya, terkait dengan DPPB ya kan, itu kan fasilitasinya pasti dengan Disdukcapil kita. Sama dengan KPU pun data yang diminta itu pasti data dari Disdukcapil. Nah, kami pun Bawaslu pun sama kan gitu. Terus terkait dengan fasilitasi kegiatan kelembagaan misalkan ya, itu kan pasti kita pasti ada juga dukungan dari pemerintah daerah. Nah, ini yang paling penting lah. Yang paling penting adalah bagaimana ada persamaan persepsi di seluruh stakeholders kunci yang dalam hal ini yang mempersiapkan pemilu ke depan, bagaimana kita bersama-sama untuk terus melakukan edukasi politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat itu sadar ya, oh budaya money politik itu jelek. Oh, isu hoax, SARA itu tidak baik kan gitu. Itu kan berpotensi memecah belah. Itu yang paling penting menurut saya. Oke. Nah, kalau menurut Pak Angkus sebagai Ketua Bawaslu, masyarakat itu bisa nggak sih berkontribusi langsung begitu, Pak, terkait dengan pengawasan atau terkait dengan misalkan tadi, justru pendidikan pemilih yang juga dilaksanakan oleh masyarakat yang ikut berkontribusi. Itu seperti apa sih, Pak? Di Bawaslu kita ada program yang memang sampai saat ini masih berjalan. Dulu kita ada yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Dan hari ini kita masih ada program pengawas partisipatif ya, pemilu partisipatif. Nah, program ini melibatkan secara masyarakat secara utuh, mulai dari kelompok aktivis mahasiswa gitu kan, pelajar, terus masyarakat secara umum gitu. Nah, SKPP ini ya, terus kita juga ada Sakadiasta. Sakadiasta Pemilu itu kita kerjasama dengan kita membentuk ya bukan. Kita bekerja Sakadiasta itu saka yang dibuat dalam gerakan pramuka dari Bawaslu. Kalau di kepolisian itu ada Saka Bayangkara, Winaya Mukti kan gitu kan. Terus Wibawa Mukti kan itu Saka Kencana. Nah, kita ada namanya Sakadiasta. Nah, kita bekerja sama dengan gerakan pramuka dalam melakukan pengawasan partisipatif. Terus kita juga punya Satgas. Dulu waktu pilkada yang lalu, kita punya Satgas Pengawas Disabilitas. Tugasnya? Tugasnya mengawasi komunitas dia yang disabilitas. Apa ada tidak teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak terfasilitasi di TPS. Dan itu yang menjadi Satgas kita yang ada di sekitar di 30 kecamatan. Dan itu laporan masuk misalkan di TPS ini Pak, TPS ini tidak ada surat suara braille gitu untuk tunanetra atau TPS-nya itu tidak ramah gitu untuk gitu. Nah, itu nyampe ke kami dan itu dijadikan saran perbaikan kepada teman-teman di KPU kan itu. Nah, saran perbaikan itu biasanya bukan dilakukan hanya oleh Bawaslu tapi dilakukan oleh teman-teman di tingkatan bawah waktu itu ya. Karena hari ini kita tetap melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif. Nah, ini yang kenapa tadi ditanyakan penting nggak sih masyarakat ikut terlibat dalam proses pengawasan? Sangat penting. Ya, kenapa saya bilang sangat penting proses pengawasan itu yang melibatkan masyarakat. Kalau kita hanya mengandalkan SDM di Bawaslu kita kehitungan. Betul. Terhitung sekali. Nggak sanggup ya, Pak ya. Tidak sanggup dengan kita harus mengawasi sekitar 1,8 juta kan itu DPT. Ya, kita
SDM kita di Bawaslu hanya 5, ya kan? Di tiap-tiap kecamatan hanya 3, dikali 30 hanya 90. Terbayang ya. 309 gitu kan, PKD. Iya. Belum di setiap TPS hanya 1 gitu. Betul. Beda dengan SDM di KPU kan. Kalau di KPU kan tiap TPS 7 kan itu. 7, betul. Nah, ini yang menjadikan kita bahwa perlunya ada keterlibatan pengawasan partisipatif, dan itu terbukti. Ketika masyarakat melakukan pengawasan partisipatif, itu terbukti dengan tingginya angka laporan ke Bawaslu. Oke. Nah, Pak, saya sering dengar dan mungkin teman pemilih juga di rumah sering dengar nih, Bawaslu tuh sering, ada 2 kata yang sering banget diucapin sama Bawaslu, pengawasan partisipatif. Iya. Apa sih, Pak, sebenarnya? Jadi pengawasan partisipatif ini adalah pola pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Oh, I see. Ya, melibatkan masyarakat secara langsung tadi ya. Kalau di Bawaslu ada yang namanya pengawasan sebaya. Maksudnya? Kelompok mengawasi kelompok. Oke. Ya. Jadi pengawasan sebaya ini kelompok mengawasi kelompok, disabilitas mengawasi kelompok disabilitasnya. Pelajar mengawasi kelompok pelajarnya kan itu. Ini yang dinamakan dengan kenapa kita mempunyai SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, dan hari ini dilanjut dengan pendidikan pengawasan partisipatif gitu, P2P. Nah, ini tujuannya untuk itu. Jadi Nah, minimal mereka bisa melihat circle mereka ya? circle mereka. I see. Dulu waktu saya masih aktif di kampus gitu ya, dan aktif di salah satu yayasan terkait dengan peredaran narkoba gitu kan, pencegahan peredaran narkoba, itu ada yang namanya pengawasan sebaya. Kita mengawasi teman kita gitu, ya mengawasi teman kita. Nah, itu coba diaplikasikan di Bawaslu gitu, kelompok mengawasi kelompok akhirnya. Oke. Nah, ini kebijakan dari Pak Engkus di Bawaslu Karawang atau memang ini, Ini jadi kebijakan hasil kesepakatan bersama ya dalam rapat pleno pimpinan Bawaslu Karawang. Oh, oke. Jadi Jadi bukan programnya Bawaslu RI atau kalau apa ya? program Bawaslunya RI-nya itu P2P-nya itu, Oke. Program Pendidikan Pengawas Partisipatif dan SKPP. Itu memang program yang diturunkan dari Bawaslu RI sampai dengan tingkatan kabupaten. Tetapi kita mempunyai program sendiri. Ada yang namanya program Nyaba gitu kan. Ini biasanya di Kordip Pencegahan. Program Nyaba ini kita membangun komunitas. Saya senang badminton gitu. Kita ngumpul dengan teman-teman badminton kita diskusi. Pak Ahmad Sapei misalkan Kordip PP, dia senang Vespa-Vespaan gitu. Dia komunitas dengan bersosialisasi dengan komunitasnya gitu, dengan komunitas Vespa. Nah, ini yang disebut dengan programnya kita datang ke desa gitu, kita datang ke komunitas kita kan gitu. Nah, ini datang itu bukan hanya datang ngobrol, tapi kita memberikan pendidikan demokrasi di masyarakat. Terus kalau pengawasan partisipatif, pendidikan pengawasan partisipatif memang itu sudah ada programnya dari Bawaslu RI. Nah, ini yang program terlain gitu. Oke. Kayak tadi Ini mah improve-nya Pak improve-nya Engkus lah ya. saja, improve teman-teman komisioner di Bawaslu Kabupaten Karawang untuk terkait dengan penguatan pendidikan demokrasinya gitu, pendidikan demokrasinya, kita melakukan itu gitu. Walaupun Seberapa ini sih, Pak, seberapa berpengaruh sih, Pak? sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, minimal tingginya kenapa saya bilang pengawasan partisipatif itu berjalan dengan baik, bisa disaksikan dengan tingginya angka laporan. Iya. Kalau dulu orang melihat pelanggaran pemilu itu akan dianggap biasa. Betul. Tapi ketika kita kasih pemahaman bahwa ketika melihat adanya pelanggaran pemilu, tolong dilaporkan ke tingkatan yang paling bawah atau langsung ke Bawaslu. Dan di pemilu yang lalu, di pilkada yang lalu, Bawaslu itu menerima laporan sampai 90 laporan. 90 laporan. Dan itu benar Walaupun dari masyarakat? generik dari masyarakat. Oke. Walaupun dari sisi laporannya itu sendiri ada yang tidak komplit, tidak memenuhi unsur kan gitu. Karena kan kita dalam proses penanganan pelanggaran pun harus memenuhi unsur formil dan material. Tapi setidaknya sudah ada keberanian itu. dan ada Triggernya itu saja. Jadi yang pengawasan partisipatif itu dia akan dinyatakan berhasil ketika tingginya angka pelaporan, bukan angka temuan. Kalau angka temuan gitu, tingginya angka temuan menandakan itu hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Tetapi kalau laporan itu adalah bagaimana masyarakat melakukan pengawasan di sekitar kompleksnya atau di sekitar lingkungannya sendiri masing-masing. Nah, itulah pentingnya pengawasan partisipatif. Tadi ketika masyarakat sudah melek, mereka akan memunculkan keberanian. Ketika sudah memunculkan keberanian, walaupun dia gagal dalam proses mencoba,
tetapi minimal trigger-nya ada Betul betul keberanian itu, betul. Dan ini gitu. merupakan, bentuk inovasi juga mungkin ya yang Ya, dilakukan oleh itu. Bawaslu Kabupaten Karawang. Itulah yang kita lakukan selama ini karena memang ada kesepakatan dengan pimpinan yang lain, ya karena kebijakan itu kan kita harus berdasarkan rapat pleno ya, tidak Benar bisa benar. tidak bisa melakukan kebijakan sendiri, hasil diskusi dengan teman-teman yang lain dan Sama-sama menyatakan kolektif ya kolegial ya? kolektif kolegial itu sama dengan di KPU lah ya, Betul. keputusannya secara kolektif kolegial, dari hasil rapat itu kita coba terjemahkan ke tingkatan lebih bawah pada saat itulah. Kalau sekarang kan tugas kita kan hanya satu, bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita melakukan pendidikan politik untuk hari ini, dan bagaimana kita mempersiapkan untuk pemilu yang akan datang di tahun 2029. Kita sudah tidak memikirkan mau di ad hoc-kan atau mau apa kan dengan isu-isu sekarang kan. Betul betul. Hal-hal yang kita kesampingkan, Yes. tetapi ada tugas kita yang harus kita jalankan adalah bagaimana menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk hari ini, gitu. Oke. Nah, Pak Angkus, kalau tadi kan kita udah berbicara banyak nih, Pak, Ya, terkait dengan Bawaslu, tentang apa, pengawasan partisipatif dan lain sebagainya. Nah, untuk di sesi-sesi terakhir ini, Pak, ya, mungkin saya akan, menanyakan beberapa pertanyaan dan ini juga sama nih, Pak, eee, podcast-podcast episode sebelumnya. Untuk di episode terakhir saya menanyakan 3 pertanyaan yang harus Pak Angkus jawab dengan cepat, Pak. siap Gimana, oke siap ya? siap siap. Aman ya, Pak, ya? Amat. Oke, pertanyaan pertama nih. Pak Engkus pilih jadi jurnalis atau ketua Bawaslu Kabupaten Karawang? Jurnalis. Kenapa tuh, Pak? Karena di dunia jurnalis, kita bisa memotret segala hal, Oke. bukan hanya politik, ekonomi, budaya. Yes, betul. Kalau hanya Bawaslu itu hanya yang kita potret adalah dunia politik saja, Dunia politik dan ya, khususnya kepemiluan aja kepemiluan ya. aja. Kalau di jurnalis itu memotret keseluruhan. Jadi setelah jadi, ketua Bawaslu nanti kalau sudah pensiun bakal balik lagi ke dunia jurnalistik? Enggak juga. Enggak juga, Kontradiktif nih ya. jawabannya nih. Karena, eee, apa ya, ketika di dunia jurnalis saya belajar. Belajar segala hal. Mhm. Belajar dari bagaimana kita memotret, apa yang kita lihat kepada sebuah tulisan, ya. Terus ketika di Bawaslu, kita mempelajari tulisan, ya. Mempelajari undang-undang, mempelajari PKPU, mempelajari Perbawaslu, mempelajari hukum, gitu. Itu kita potret kita pelajari di Pada saat jadi pada saat jurnalis? jurnalis, kan gitu. Nah, Oke. setelah itu, ya kita tinggal mengaplikasikan. Ke depan seperti apa, kita kan nggak tahu. Betul Ya, betul. kita nggak tahu ke depan apakah saya masih di Bawaslu atau tidak, itu kita Atau tidak nyalek tahu. mungkin? Atau mungkin nanti tujuannya ke sana, yaitu kita kita tidak tahu masa depan seperti apa, kan gitu. Betul. Oke, pertanyaan kedua nih, Pak Ya, Angkus ya. Kalau, Pak Angkus melihat hubungan mhm, antara KPU dan juga Bawaslu, Pak Angkus, akan menganalogikannya sebagai apa nih kalau dianalogikan sebagai kartun, Pak Angkus? Apakah Tom and Jerry ya, atau Doraemon dan Nobita? Sopo Jarwo, Aduh, ya kan? Karena saling melengkapi, ya. Ketika Sopo ada sama Jarwo sama siapa Jarwo, siapa Soponya yang Sopo, mana yang nih? mana tinggal tinggal nanti kita menafsirkan saja, gitu. Kalau dalam dunia kartun saya paling senang Sopo Jarwo. Karena Oke. yang satu mempunyai tenaga, gitu. Yang satu mempunyai tenaga, tapi yang satu mempunyai kecerdikan, gitu. Bener. Ya kan? Sopo itu yang badannya gemuk kan, Gemuk, ya. bener. Jarwo yang mempunyai kecerdikan gitu, walaupun itu. Nah, itu yang saling melengkapi akhirnya. Walaupun kadang Jarwo Walaupun suka memanfaatkan. memanfaatkan Sopo kan gitu kan. Itu Bener. tapi saling melengkapi, akhirnya saling melengkapi, gitu. Oke. Oke, bagus, Pak, bagus. Iya. Saya nggak kepikiran kalau Bapak akan jawab itu sebenarnya. Dan oke, pertanyaan terakhir, Pak Angkus. Dalam 5 detik, Ya, tolong buatkan 1 kalimat untuk KPU Kabupaten Karawang. tetap melayani Oke, tetap tetap melayani. melayani. Ya, karena KPU, ya walaupun tagline-nya adalah KPU KPU melayani. melayani, ya memang KPU tetap harus melayani. Karena melayani segala kepentingan, Nah, khususnya betul. dalam pemilu. Amanah undang-undang loh, Betul ya betul. memberikan pelayanan yang sama kan gitu kan. Nah itu, jadi tetap harus melayani, Tetap harus tetap harus melayani. melayani itu. Oke, siap siap. Terakhir mungkin Pak Angkus, Ya, boleh nggak berikan, mungkin sedikit, apa namanya, eee
masukan gitu atau mungkin saran kepada KPU Kabupaten Karawang untuk ke depannya bagaimana? Untuk pemilu dan pilkada ke depan? Eh, Saran dari kami ya, dari Bawaslu untuk KPU ke depan, dari sekarang mulai memitigasi, Oke. ya, memitigasi apa yang menjadi kelemahan di pemilu 2024 yang lalu, ya. Karena kita lahir dalam embrio yang sama, gitu ya. Karena kawan-kawan di komisioner KPU itu juga pun kawan-kawan saya dulu waktu aktif di dunia mahasiswa, ketua KPU itu senior saya, kan di kampus juga senior di organisasi, walaupun beda organisasi. Iqmal itu satu angkatan dengan saya ketika sama-sama di KNPI, dan Iqmal ketua ketua cabang mahasiswa IMM, Ikatan Mahasiswa Muslim. Putra itu junior saya di sama-sama GMNI. organisasi di GMNI. Pak Aceng ya sama-sama di NU dengan saya juga kan itu. Nah, kalau memotret pemilu yang lalu, ya kita harus mulai memitigasi dari sekarang, Oke. ya. Kalau, kalau di Bawaslu di Bawaslu itu tingkat kerawanannya itu yang mana kan gitu. Nah itu udah mulai dimitigasi. Jangan sampai nanti ketika pemilu yang akan datang yang mudah-mudahan tidak serentak lah ya. Kalau serentak kayak kemarin kan Babak belur ya, Pak? babak belur gitu kan, tertukar suara kan Betul. itu, tertukar Surat surat suara. suara, terus ada pengawasan internalnya dilakukan gitu. Jangan sampai kami merekomendasikan lagi surat pemecatan untuk Yap. badan ad hoc di tingkatan bawah kan gitu kan. Ini tentu menjadi hal yang sangat krusial ya ke Oke, depan, siap. karena tugas kami hanya mengawasi dan menindak gitu kan, Mhm. karena kewenangannya seperti itu. Sedangkan teman-teman KPU yang menjalankan teknis pelaksanaan dari mulai perencanaan sampai dengan pelantikan kan gitu. Itu kan tugas teman-teman di KPU. Tugas kami hanya mengawasi dari mulai proses perencanaan sampai dengan pelantikan kan itu. Nah, itu yang paling penting adalah Oke. memitigasi dari sekarang. Karena Oke. tadi ya mencegah lebih baik daripada Mengobati. mengobati, gitu. Oke, boleh tepuk tangan dong, tepuk Terima tangan kasih. untuk Pak Iya. Angkus. Pak Angkus, terima kasih banyak Siap, Pak Angkus, sama-sama. hatur nuhun pisan sudah berkenan Terima datang nih ke Beda Warna. terima kasih juga ini sudah diundang ya, walaupun sebelumnya janjinya minggu kemarin, baru terlaksana hari ini. Saya juga terima kasih Mbak Pipi sama teman-teman Siap KPU siap. semua. Siap, sehat-sehat selalu Pak Siap, Angkus, amin terima amin, kasih. sama-sama. Oke. Nah, teman pemilih itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang, Bapak Engkus Kusnadi. Jangan lupa teman pemilih saksikan terus Beda Warna, Berbeda Tapi Bersuara episode-episode selanjutnya. Saya Vivi, sampai jumpa.